Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ikhwafillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di suasana yang sejuk, yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan tidak dileputi dengan kesedihan-kesedihan yang berkaitan dengan urusan dunia kita. Kita lanjutkan kembali pada malam hari ini setelah kita pada pertemuan yang pekan yang lalu kita selingi dengan kajian yang bersifat umum, ya, yakni tentang pentingnya ibadah solat, dari manzilah solat dalam syariat. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang fikih pengurusan jenazah. Sekali lagi ini penting untuk sama-sama kita pelajari agar nanti kita di tengah masyarakat itu bisa memberikan manfaat yang secara umum adalah berkaitannya dengan bagaimana kita mengurus jenazah ini yang benar-benar ada ilmunya, ada dalil yang kita ketahui, ada petunjuk daripada ulama-ulama kita, ya. Karena ini akan berbeda sekali ketika kita mengamalkan sesuatu hanya dari melihat kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, sekalipun kita tidak menuduh perkara ini semua apa yang dilakukan oleh orang tua kita ini atau orang-orang yang telah terdahulu dari kalangan orang-orang di lingkungan kita ini adalah perkara yang di luar syariat, tidak, tapi paling tidak kita bisa mengukur, ya, mana ini yang benar-benar pas, mana ini yang dengan bisa benar-benar sesuai dengan syariat, mana yang perkara yang kita boleh amalkan, mana yang tidak boleh, mana yang harus kita tinggalkan. Jadi ini pentingnya kita belajar terutama dalam perkara-perkara seperti ini. Kita masuk ke pembahasan kita dalam hal pengurusan jenazah ini, yaitu takfinul mayyit, mengkafankan mayit. Secara hukum, ya, ajma'ul ulama'i ala anna takfinul mayyit bima yastaruhu fardu kifayah. Jadi secara umum para ulama sepakat bahwasanya mengkafankan mayit adalah fardu kifayah. Jadi kewajiban bagi kita, apabila kewajiban ini sudah dilakukan oleh sebagian daripada kita, maka gugur kewajiban untuk yang lain. Dan perbuatan ini mengkafankan mayit ini diambil dari hadis-hadis yang memang umum dadangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis ini dari bentuknya perintah, juga bentuk dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna rajulan, bahwasanya pada suatu ketika ada laki-laki jatuh dari ba'irihi, jatuh dari binatang tunggangannya, dari unta yang ditungganginya. Wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim. Pada saat itu kami sedang berihram, dan juga pada saat itu ada Nabi. Jadi ada laki-laki yang berihram. Pada saat itu pas ada Nabi dan para sahabat. Dalam hal ini Ibnu Abbas yang menceritakan hadis ini.
Kemudian dia jatuh dan mati, meninggal orang ini. Jadi jatuh dari tunggangan itu saat ihram, mati dia saat ihram itu meninggal. Kemudian Nabi mengatakan, memerintahkan kepada para sahabat dan orang-orang yang berada pada saat itu, ya iksiluhu bima'i wasidrin. Kata Nabi, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Jadi air yang dicampur daun bidara. Wa kaffinuhu fi thawbaini, dan kafankan dia dengan dua pakaian. Ya, kafankan dia dengan dua pakaian. Dua pakaian di sini maksudnya adalah pakaian ihramnya itu jangan dibuka, begitu kemudian ditutupi dengan kain kafan selanjutnya nanti di atasnya. Wala tamassuhu tiban, jangan digunakan parfum. Ya, jangan digunakan parfum. Wala takhmiru ra'suhu, dan juga jangan ditutup kepalanya. Jadi ini khusus untuk mayat, ya, khusus untuk mayat yang mati dalam keadaan ihram, maka tidak dipakaikan parfum dan juga tidak ditutup kepala. Sebagaimana orang ihram kan tilwa tutup, tidak boleh tutup kepala, tidak boleh pakai minyak wangi orang ihram tuh. Begitu juga diperlakukan ketika meninggal itu. Kenapa demikian? Nabi mengatakan, fa innallaha yab'atsuhu yaumul qiyamati mulabbiyan. Karena nanti orang yang meninggal dalam keadaan ihram, dia akan bangkit itu dengan bertalbiyah. Allahu akbar, ya, luar biasa. Rezeki orang-orang ini yang bisa datang ke sana itu kemudian meninggal dalam keadaan ibadah, termasuk dalam keadaan ihram itu, nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bisa dibayangkan indahnya ya. Jadi ketika datang itu bertalbiyah, Allahu akbar. Begitu kematian yang luar biasa. Maka di sini Nabi mengatakan seperti itu. Jadi orang yang mati dalam ihram, dibiarkan pakaian ihramnya itu, dibiarkan dan dikafankan, kemudian dikafankan, tapi dikafankannya itu saat tidak boleh dipakaikan parfum dan tidak ditutup kepala. Jadi saat menguburkan itu kafan itu kepala keadaan terbuka. Bisa dibayangkan ya? Kan kafan kan kalau semua kan dari kaki kan sampai ke atas nih, putuk kaki kan diikat. Nah, tapi untuk orang yang mati dalam keadaan ihram tadi terbuka kepalanya. Dari sampai di sini saja kain kafannya itu, dan di atasnya itu dibiarkan terbuka. Jadi dikuburkan itu dalam keadaan kepala terbuka. Jadi seperti itu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan orang yang mati di antara kaum muslimin itu dikafankan, ya, secara umum diambil dalil seperti ini. Wa fi hadis Khabbab bin al-Ard, dan begitu juga dalam hadis Khabbab ibn al-Ard, qala dia mengatakan, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam naltamisu wajhullah. Kami berhijrah mengikuti Nabi dari Makkah ke Madinah, kami berharap wajah Allah. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah, maka kami mendapatkan apa yang kami harapkan dari Allah. Ya, jadi ketika kita dalam hadis ini, dari ketika kita mengamalkan sesuatu dengan mengharap wajah Allah, maksudnya mendapatkan balasan dari Allah, ikhlas karena Allah, itu akan mendapatkan kebaikan juga, balasan dari Allah. Maka beliau mengatakan kami mendapatkan balasan dari Allah. Faminna man mata, dan di antara kami itu ada yang mati, lam ya'kul min ajrihi syai'an, minhum Mus'ab bin Umair, ya. Tapi di antara kami ada juga, ya, yang meninggal tidak mendapatkan dunia sedikit pun. Maksud sahabat ini ketika mereka hijrah itu dunia akhirat mereka dapat. Dunia dapat, ya, dari berbagai macam jual beli, perdagangan, sawah ladang mereka dapat ketika hijrah. Itu dunia, begitu juga akhirat mereka yakin akan dapat. Tapi ada sebagian tidak mendapatkan, termasuk Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah salah seorang sahabat yang kaya, dan dia hijrah ketika dia masih muda, kaya dan tampan, paling ganteng di antara sahabat. Ya. Jadi kalau bertemu dengan perempuan pasti jatuh hati perempuan itu. Kalau pada saat sebelum hijrahnya, ya, di parfumnya itu 10 meter itu sudah kecium. Ini Mus'ab ini yang datang ini. Bau wangi, ya, wanginya itu 10 meter itu sudah kecium wanginya Mus'ab ini.
Ya, ini ada Mus'ab nih, ya. Tapi ketika masuk Islam dia tinggalkan kehidupannya itu, ya, karena orang tuanya yang kaya tadi dia tinggalkan, dia memilih hijrah bersama Nabi sampai mati dalam keadaan miskin. Nah, makanya para sahabat termasuk yang bercerita di sini yaitu Khabbab bin Arid mengatakan kami semua dapat dunia akhirat, dapat, kata Khabbab, tapi ada juga sebagian tidak dapat, termasuk Mus'ab bin Umair. Dia ketika jahiliyah dia kaya, ikut orang tuanya yang kaya, tapi ketika dia berhijrah mengikuti Nabi, dia tinggalkan kekayaan orang tuanya, dia menjadi orang yang miskin. Dia hidup di emper-emper toko, di pasar, dia tidur di pasar-pasar. Nah, dalam hadis ini disebutkan ketika dia meninggal, ya, kutila yaumu Uhud, ketika terbunuh syahid di medan Uhud, ya, falam najid ma nukaffinuhu illa burdah. Tidak ada kain yang dia miliki sedikit pun kecuali burdah saja. Ya, tidak ada kain untuk menutupi, untuk dikafankan, ya, ila burdah. Idza ghatina biha ra'suhu kharajat rijlahu. Ketika kami menutup dengan burdah itu kepala, bagian kepala ke bawah, kaki terbuka, jadi kakinya kelihatan kalau bontos itu. Begitu juga sebaliknya, kalau yang ditutup bagian kepala, wajah akan terbuka. Tidak cukup, jadi tidak ada yang lain dia punya, cuman burdah itu saja. Karena memang hukum asalnya kafan ini adalah dari kita, dari orang yang hartanya itu digunakan dari kita yang mati itu, bukan orang lain. Itu hukum asalnya. Hukum asal kafan itu adalah dari harta kita, ya. Nah, makanya disyariatkan setiap kita ini sebetulnya yang paling bagus adalah menyiapkan kafan masing-masing. Sedia kain kafan serandai ke. Ya, nanti ada pembahasan di belakang nanti. Jadi seperti itu sebetulnya. Jadi kita ini masing-masing tuh di rumah tuh sedia bawa uku, sepunen harus serumbu lebar, ya. Ya, para ulama juga begitu, para salaf itu begitu. Kalau hingga kani kan, mereka buka mau ganti pakaian itu melihat kafan itu, dan itu akan mengingat kepada kematian, ya. Dan juga itu akan mengingatkan kita kepada kematian. Di Mamade pala saya, ya. Jadi seperti itu. Kombi orang tahu nih dari ini, ya, kebanyakan takut mungkin, ya, kebanyakan. Tapi sebetulnya itu boleh. Nanti ada penyebutan di belakang nanti. Nah, maka ketika dikuburkan si Mus'ab ini, karena tidak ada kain, maka Nabi memerintahkan untuk burdah tadi ditutup dari kepala sampai bawah lutut sedikit. Kemudian kaki yang kelihatan itu dipakai rumput, tutup pakai rumput. Baru dikubur, ya, karena tidak ada hartanya. Jadi seperti itu. Nah, ini menunjukkan disyariatkannya mengkafankan mayit itu, ya, secara umum. Jadi dalil-dalil seperti ini yang diambil. Kemudian hadis yang ketiga yang diambil, disebutkan di sini adalah dari Jabir bin Abdullah. Ya, dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khotbah yauman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari dia berkhutbah, beliau berkhutbah, fadzakara rajulan min ashabihi wa qubida wa kuffinu fi kafni ghairi ta'il. Kemudian dia menyebutkan tentang sahabat, ya, kisah seorang sahabat yang pada saat itu sahabat ini dikubur, tapi kafannya itu kafan yang tidak pantas lah, dari kecil, sama seperti Mus'ab tadi itu, ya. Dia ini dikubur seperti itu, ya. Dan waku biro lailan, dan juga dikubur pada malam hari, ya. Dikubur pada malam hari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, Nabi mengatakan jangan dikubur seperti itu mayit itu, ya, jangan seadanya aja kafan, ya, jangan seadanya kalian seperti itu. Kemudian jangan juga paksakan kubur mayit malam-malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali dalam keadaan terdesak, ya, kalau kecuali dalam keadaan terdesak. Sebetulnya hukum asalnya boleh kalau semua perlengkapan itu ada lampu, ada penerangan, boleh sebetulnya. Kalau tidak ada kendala menguburkan pada malam hari, karena dalam hadis yang lain Nabi juga menyaksikan sahabat-sahabat dikubur malam hari. Begitu juga peninggal Nabi, ada sahabat-sahabat yang melakukan itu. Tapi kalau tidak tiba-tiba lengkap, kesannya hura-hara gitu, jangan, sebaiknya jangan, kata Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan idza kafana ahadukum akhahu
Apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, falyahsin kafanuhu, maka perbaguslah kafannya, perbagus kafan. Ya, karena sunnahnya itu perbagus kafan itu. Nah, kemudian selanjutnya ini hadis-hadis yang digunakan, ya, 3 hadis ini yang digunakan untuk menunjukkan bahwasanya disyariatkannya mengkafankan mayit dalam agama kita ini. Selanjutnya disebutkan di sini alaman takunu tukaliful kafan. Ya, pada siapakah dibebankan kain kafan itu? Ya, maka di sini disebutkan bahwasanya dhahaba aktsaru ahlul ilmi ila anna qimatul kafan wa tukaliful ghusli wa dafan min ra'si malil mayyit. Bahwasanya mayoritas ulama berpendapat bahwa menyebutkan bahwasanya kafan dan seluruh pengurusan itu termasuk kain kafan ini diambil dari harta si mayit. Asalnya itu diambil dari harta si mayit. Maka para ulama mengatakan bahwasanya yang paling awal itu yang digunakan hartanya itu bukan utang, bukan yang lain, tapi kafannya dulu, diurus dulu mayatnya. Ya, sekalipun memang sebagian mengatakan utang dulu baru kafan, ini ada perselisihan, tapi mayoritas mengatakan kafan dulu karena ini kebutuhan dia nanti. Ya, biar dia tidak mayat ini tidak menjadi sia-sia dan seterusnya. Jadi sebelum wasiat, sebelum utang dan seterusnya, kafannya dulu yang digunakan dari hartanya. Maka ini menunjukkan tadi, ya, kafan itulah dari harta kita. Baru setelah tidak ada dari harta, umpamanya baru dari orang terdekat, seperti atau orang-orang yang dalam tanggungan, ya, orang tuanya atau sebaliknya anaknya itu yang punya tanggung jawab. Kalau mereka juga tidak ada atau tidak memiliki harta, maka karib kerabat yang dekat. Kalau tidak ada, diambil dari baitul mal. Ya, diambil dari baitul mal. Maka baitul mal yang membayarkan kafan orang ini, yang mengurus pengurusan jenazahnya. Tapi saat sekarang ini saya rasanya tidak seperti itu kita, ya. Jadi rasa sosial dalam perkara ini sangat tinggi di tengah masyarakat kita. Jadi sepertinya tidak ada masalah kain kafan. Kadang di satu kampung itu memang bahkan ada keluarga-keluarga tertentu yang menanggung itu, dari orang-orang kaya itu yang memang ingin berinfak atau bersedekah dalam hal itu. Jadi kadang-kadang di kampung itu begitu, orang-orang satu keluarga yang tanggung beli biaya kafan dan seterusnya, itu semua ditanggung. Jadi ini perkara yang baik, tapi hukum asalnya begitu tadi. Kafan itu adalah dari harta kita, harta orang yang meninggal tadi, ya, bukan dari orang lain. Disebutkan dalam hadis Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih terbalik. Oh ya. Kemudian selanjutnya ya. Nah ini, ya, faedah tambahan adalah yajuzu lisakhsin tajhizu kafanuhu qoblal maut. Maka boleh, ya, bahkan dianjurkan bagi seseorang itu untuk menyediakan kain kafannya sendiri sebelum mati. Ya, sediakan kafan sendiri sebelum mati. Di sini disebutkan beberapa hadis kaitannya dengan itu, ya. Disebutkan fa'an Sahal bin Sa'ad, bahwasanya dari Sa'ad bin Sahal, dia mengatakan anna imra'atan ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdah mansujah fiha hasyituha, ya. Qalat, kemudian ada seorang perempuan yang datang dengan satu burdah dan seterusnya, dia berkata, ya, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dia ternyata melihat sesuatu yang bagus, ya. Kain itu didatangkan oleh seorang sahabat perempuan. Kemudian kain ini oleh wanita ini, sahabat ini, dia sulam sendiri kain ini, disulam dengan tangannya. Jadi dia mau Nabi menggunakan. Dia mau Nabi menggunakan. Ya Rasulullah, saya mau beri ini kepada Anda. Ini di depan sahabat ini, di depan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengambil kain itu, kemudian masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, dipakai oleh Nabi, kemudian keluar lagi. Ya, jadi akhlak Nabi itu begitu. Kalau ada pemberian orang, ya, entah pakaian atau makanan termasuk, ya, Nabi itu makan.
Nabi itu kalau dikasih kurma dia makan. Ya, kalau dikasih kurma dia makan. Nah, Pak ikum bin ngoncon tenep seromen Rasulullah tuh. Jadi tidak menyakiti hati yang beri itu. Ya, tidak menyakiti hati. Pernah suatu ketika dikasih kurma satu nampan gini, datang di hadapan Nabi, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain. Orang ini masuk, ya Rasulullah, saya ada kurma. Diambil oleh Nabi di satu nampan. Orang itu wati lalon sere doh. Akhirnya Nabi makan. Ya, masih duduk dia ini akhirnya ambil lagi habis, makan lagi. Ya, makan lagi. Ya, kemudian setelah pergi orang ini, sahabat termasuk Ali protes, ya Rasulullah, sedangkan Nabi hati di sana ndak ada akhlak kan, mau ngambil langsung. Yang sahabat yang lain ini nunggu Nabi kasih gitu, tawarkan. Ya. Kemudian akad Ali, ya Rasulullah, ya kami juga mau itu, kenapa ndak ditawarkan dari tadi? Kata Rasulullah, sesungguhnya kurma ini pahit, kata Nabi. Makanya aku tidak mau menyakiti orang beri tadi. Ya, kalau aku kasih kepada kalian, kalian akan mengatakan yang begini begitu tentang kurma ini. Akhlak Nabi begitu, termasuk dikasih pakaian. Nabi masuk, jadi semua orang sahabat tuh karena bagus sekali di sulaman si perempuan ini. Akhirnya dia karena senang Nabi sudah pakai sarungnya, pergilah perempuan ini. Tapi ada satu sahabat yang rocos, ya katanya, ya. Fa kharaja ilaina Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha tsumma sa'alathu. Fa alimta annahu la yarud, ya. Kemudian keluar Nabi pakai itu dengan pakaian itu begitu bagus, ya. Nabi sudah tampan, pakaian itu tambah gagah lagi Rasulullah. Akhirnya ada sahabat setelah wanita itu pergi, ya Rasulullah, buat saya lah kain itu. Akhirnya yang lain marah, kata, kamu ndak sopan. Kamu kan tahu ya, kalau Nabi diminta itu pasti dikasih. Ya dikasih betul oleh Nabi, padahal sudah bangun. Ya, dikasih. Tapi dalam akhir hadis ya dikatakan bahwasanya ya laki-laki itu berkata kepada para sahabat, ini wallahi, demi Allah, ma sa'altuhu li'albisuha, saya tidak meminta untuk dipakaikan sekarang, ya, tapi katanya innama sa'altuhu litakunu kafani, aku minta kain itu agar nanti aku dikafankan dengan kain itu. Luar biasa ya, ngawaka sahabat ya. Jadi dia mendapat keberkahan dari Nabi itu kan, apa-apa yang semua dari Nabi itu berkah, bahkan liur Nabi itu berkah, termasuk pakaian dipakai oleh Nabi, kalau dipakai lagi sahabat itu berkah, maka dia ngawaka ya. Jadi aman dia nanti kalau dikubur dengan pakaian yang dikenakan oleh Nabi, aman dia. Ya, luar biasa dapat keberkahan dari pakaian itu. Kemudian di akhir hadis mengatakan, kemudian sahabat tadi ketika mati dikafankan dengan tadi, ya, kain yang dipakai dari Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan tadi boleh, ya boleh, ya di apa namanya kita sediakan dulu kafan itu. Tidak khusus. Nah, di sini ada pembahasan. Bahkan Nabi ada yang sunnah itu kain putih, kemudian ada kain bergaris-garis, sebelumnya kain putih lagi. Di sini disebutkan seperti itu. Kita akan lanjutkan. Ada hadisnya. Intinya tidak khusus putih. Ya, kalaupun putih itu kalau kainnya bercampur-campur, putihnya di luar. Ya, kalau kainnya bercampur, putihnya tidak wajib putih itu, tidak wajib. Tapi paling afdol kata Nabi. Kain putih itu paling afdol. Di sini ada kita sebutkan hadisnya nanti. Bahkan mengkafankan itu tidak seperti hanya seperti kita sekarang ini. Mengkafankan juga itu ada dengan baju di dalam, kemudian kafan di luar. Nanti kita sebutkan. Nah, dari hadis ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Dari hadis ada Aisyah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafinu fi thalathati athwab, Nabi dikafankan dengan 3 helai kain kafan ketika Rasulullah meninggal itu. Dikafankan dengan 3 helai kain kafan, ya, dari Yaman, ya. Ya. Baid yaitu berwarna putih, dan suhuliyah, ya, min kurus laisa fihinna qamisun wala imamah. Pada saat itu ada kain putih, kemudian kain yang dari Yaman itu yang bergaris, kemudian kain putih lagi. Jadi kafannya Nabi tidak putih semua. Jadi 3 kain itu
putih dulu, kemudian kain yang dari Yaman yang bergaris itu, kemudian kafan lagi. Ya, kainnya Nabi. Dan tidak dipakaikan gamis dan tidak dipakaikan imamah, tidak pakai topi, tidak pakai sorban, tidak pakai begitu. Nabi dikafankan begitu saja. Makanya di sini diambil oleh penulis di sini, dia mengatakan yu'khadhu min hadzal hadis, diambil keterangan dari hadis ini, diambil kesimpulan wa min ghairihi, dan dari hadis-hadis yang lainnya, annahu yastahibu fil kufni ma yati fil kafani ma yati. Yang diambil dari kafan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama an yakuna abiyat, yang pertama putih. Ya. Yang pertama putih, di sebagaimana hadis Nabi, albisu min thiyabikumul bayat, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih, fa innahu khairun thiyabikum, karena pakaian putih itu paling bagus, pakaian yang paling bagus kata Nabi. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah dengan kain putih itu orang-orang yang mati di antara kalian. Ini menunjukkan afdol. Ya, tapi bukan berarti tidak boleh. Nabi sendiri tadi kan yang bergaris tadi, ya, digunakan berkafan tadi. Nah, begitu juga hadis Mus'ab tadi kan bukan kain putih, ya Mus'ab tadi itu. Termasuk juga kain sarung yang dipakai oleh Nabi untuk dikafankan sahabat tadi bukan kain putih tapi sulaman. Berarti kalau sulaman itu ada coraknya, dia ada coraknya. Kemudian yang selanjutnya dari hadis tadi diambil pelajaran adalah ayyukaffin ar-rajulu fi thalathati athwab, yaitu laki-laki, untuk laki-laki kain kafannya 3 lembar, untuk perempuan 5. Nanti ada penyebutan di belakang nanti. Begitu juga antakuna minal qatan, yaitu dari katun, kain katun. Yang paling bagus itu kain katun. Kemudian selanjutnya an la yakuna fiha qamis wala imamah, tidak perlu ada gamis dan imamah di dalamnya. Ya. Wa in kafana fi qamisin fala ba'sa, tapi kalau dipakaikan gamis tidak apa-apa. Maknanya begini, ya. Jadi selama ini kita memahami mengkafankan itu kan hanya kain kafan, ya, kain kafan, tidak ada apa-apa di dalam mayat telanjang. Ya. Tapi boleh juga ada gamis, ada pakaian di dalam itu boleh. Ada gamisnya, ya, kan gamis. Tapi kalau mau ikut Nabi sendiri tidak ada gamis, tidak ada imamah tadi, ya. Ya. Nah, tapi untuk sekarang ini gamis dan imamah itu kalau kita sering ikut praktek mengkafankan mayat di tengah kampung kita itu dipakaikan gamis-gamisan dan imamah-imamahan, ya. Paham? Gamis-gamisannya itu maksudnya gamis dari kain kafan itu, jadi dibentuk seperti gamis. Umpama kainnya panjang, dibulatkan di tengahnya. Nanti pas bulatannya itu diletakkan kepala mayit, nanti dilipat kan. Kakani gamis naren deh bahasa ibu-ibu biasa bade. Ya kita ini cuman yang biasa ngatur itu biasanya ibu-ibu kalau yang ngatur kain-kain kafan ini. Jadi gamis itu gamis-gamisan. Sebetulnya itu tidak boleh. Secara umum langsung dibungkus saja, langsung dibungkus itu sudah mencukupi sebetulnya. Makanya kalau kita ikut cara kafan sekarang ini agak rumit juga. Maklum warak hanututakan rakyat, nanti ada lagi apa tadi tuh imamah, ya, ada sorban. Padahal tidak perlu itu semua. Dipakaikan topi, tidak perlu itu semua, tidak perlu. Ya? Iya, tapi bukan boleh. Bukan yang sunnahnya tidak seperti itu. Tapi di sini disebutkan boleh. Makanya di sini saya baca di sini, ya. Ya wa in kafana wa in kafina fi qamisin fala ba'sa. Kalau dikafani dengan gamis di dalamnya enggak masalah. Dipakai gamis dulu enggak masalah. Ya. Wa in kanal ula tarokahu, akan tetapi yang lebih utama adalah ditinggalkan perkara itu. Jadi kafan saja. Nah, sekarang ini bukan kafan saja. Bara wolo rauna. Ada wolo-wolo taro. Ya, sebetulnya tidak perlu itu. Sekarang ini kafan, wolo, nah dilapis begitu banyak. Makanya agak tebal, agak besar kalau kita angkat mayit itu. Ya, kelihatannya. Padahal simpel sebetulnya. Enggak perlu itu sebetulnya. Tapi sekarang itu sudah seperti itu Nah, di sini ada dalil tentang itu, tentang menggunakan gamis di dalam. Fa'an Ibnu Umar dari Ibnu Umar bahwasanya Abdullah bin Ubay
Lama tuwfiya ja'a ibnihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abdullah bin Ubay ya meninggal, maka anak laki-lakinya datang kepada Nabi. Faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, u'tuni qamisuka. Ya Rasulullah, saya minta komisnya, gamis. Ya Rasulullah, berikan saya kepada gamis Anda ya Rasulullah. Ukaffinuhu fihi. Saya mau gamis itu dikafankan untuk orang tua saya ini. Jadi dipakaikan gamis. Ya, sahabat itu begitu ya. Dia minta gamis Nabi, kemudian dibuat dikafankan kepada bapaknya yang meninggal. Wa sholli alaihi, kemudian salatkanlah jenazahnya ya Rasulullah, wastaghfir lahu, dan mohonkan ampun untuknya ya Rasulullah ya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam qamisuhu, maka Nabi kasih lagi gamisnya. Nabi itu kalau diminta itu seperti itu. Langsung kasih. Dikasih oleh Nabi, dan gamis itu pakaikan ke mayat tadi. Maka di sini ada perkataan Imam Syafi'i, qala asy-Syafi'i fil Asy-Syafi'i dalam al mengatakan, wa in kaffana fi qamisin, kalau di mayit itu dipakaikan gamis ya, maka ja'ala qamisin duna thiyabin wa thiyabin fawqahu ya. Dan caranya adalah dipakaikan gamis dulu, baru dikafankan. Nah, gitu caranya. Tapi ini kalau ini sulit kalau diamalkan di tengah kita. Ya, kenapa? Karena rata-rata kita ini kalau mandikan mayat itu, mayat sudah tidak bisa gerak lagi. Kalau mau pakai gamis tidak bisa. Ini menunjukkan orang dulu tuh kalau sudah meninggal sudah mereka segera kan. Nah, kalau pakai gamis mayat itu sulit. Ya, kalau kecuali lagi baru tadi, kalau masih baru kan masih bisa digerak-gerakkan badannya itu, maka masih bisa dipakaikan gamis. Ini mereka ternyata para orang-orang terdahulu tuh bersegera dalam mengurus jenazah seperti itu. Jadi tidak masalah. Nah, jadi boleh pakaikan gamis di dalamnya. Baru dibungkus dengan kafan, tidak masalah. Tapi yang lebih utama adalah tidak begitu, tapi langsung dikafankan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak bergamis di dalamnya. Itu yang lebih utama. Kemudian yang selanjutnya adalah an yakuna ahadun hadhihi al-athwab thawbu hibrah ay muhattatan au malunan tadi ya. Yang hendaknya kain, di antara salah satu kain kafan itu adalah kain hibrah yang ada garis-garisnya, sebagaimana Nabi tadi. Salah satu kainnya itu sebaiknya ada kain hibrahnya, kain yang bergaris-garis. Jadi tidak semua polos, sebagaimana kain yang digunakan untuk Nabi. Ya. Dari Jabir, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tufiya ahadukum fawajada syai'an falyukafinu fi thawbin hibrah." Ya. Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dan dia punya kain hibrah, pakailah kain itu. Sebagaimana Nabi juga ternyata dipakaikan hibrah oleh para sahabat. Di salah satu kafan 3 lembar itu. Dikafankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mengkafankan orang yang. Kemudian saya sebutkan sedikit ini karena setelah ini ada pembahasan menggotong jenazah, mengiringi jenazah ke kita habiskan ini tentang kafan. Takfinus syahid fi thiyabihi allati qutila fiha au fi ghairiha. Termasuk orang yang syahid. Orang yang syahid dikafankan tapi pakaiannya di dalamnya tidak dibuka. Di kafan ada pakaiannya di dalamnya. Ya, kecuali di dalamnya itu penjelasannya ada pakaian-pakaian yang tidak wajar. Nah, itu dibuka. Seperti pakai baju besi, dibuka baju besinya. Warna embel-embel itu yang dibuka karena itu pakaian yang tidak wajar disebutkan di sini. Baru dikafankan di luarnya. Ya. Begitu juga terakhir adalah kafanul mar'ah, mengkafankan perempuan. Termasuk mengkafankan perempuan, ya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika mengkafankan anak perempuannya, beliau berdiri di pintu, perempuan-perempuan yang mengkafankan Nabi kasih satu-satu, dikasih sarung dulu. Kasih sarung. Kemudian dikasihkan gamis lagi.
Kasih gamis pakai gamis, kasihkan lagi jilbab di himar, dikasih lagi pakai himar. Setelah itu Nabi baru kasih kain kafan di luar, dikasih kain kafan. Ya, jadi kain kafan itu di luar, ya. Jadi tidak ada pakaian di dalam, terutama perempuan, dan perempuan ini harus tebal sampai 5. Ya. Dan dulu terakhir ya, dan dulu itu awal-awal Islam itu tidak ada keranda mayat, itu tidak ada penutup, tidak ada penutup. Nah, penutup ini ketika dilihat oleh sebagian sahabat perempuan dari Yaman. Ya, dulu tuh keranda tuh hanya diangkat begitu saja dan mayat kelihatan, tiarap bontong. Nah, ketika ada seorang perempuan, siapa saya lupa, karena dia malu, saya malu kalau mayat saya digotong dilihat oleh laki-laki, masya Allah ya, padahal sudah jadi mayat ini dan sudah dibungkus, malu. Maka saya buatkanlah saya seperti keranda-kerandanya orang Yaman itu, di luarnya dibikin kubah itu penutup, biar tidak langsung kelihatan mayatnya. Mulai saat itulah baru ada dikenal itu penutup di luar tuh. Ya, awalnya itu adalah hanya langsung digotong saja, ya, kelihatan mayat yang di dalamnya itu ketika digotong. Demikian ya. Nanti kita pada pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjut dengan pembahasan mengiringi jenazah, ya, dan juga menguburkan jenazah. Insya Allah, kalau mudah-mudahan Allah beri kita semua kesehatan dan umur panjang. Demikian ada yang bisa kami sampaikan. Ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,